Brooke. Haikal menerobos masuk ke dalam ruangan Adelia, ruangan yang dulunya dia tempati tapi dengan sekejap dirubah oleh Adelia. Del, apa-apaan kamu? Kenapa kamu memblokir semua kartuku dan mengeluarkan pakaianku dari rumah? Cecar Haikal dengan wajah memerah menahan marah. Yang pertama kartumu berisi uang perusahaanku, yang kedua itu bukan rumahmu. Apa aku harus mengingatkanmu kalau rumah itu rumah almarhum keluargaku dan kamu tidak bisa menempatinya lagi? Jawab Adelia santai. Adelia terlihat tetap tenang meskipun saat ini hatinya ingin sekali mencaci maki Haikal. Uang itu hasil kerja kerasku Del. Bentak Haikal. Ia kerja keras dengan cara mencuri. Tantang Adelia berdiri dari kursi kebesarannya. Aku lupa kau dan istri barumu itu sama-sama hobi mencuri. Jangan bawa-bawa dia dalam masalah kita Del, dia istriku. Dia tak tahu apapun dalam hal ini, kesal Haikal. Tak tahu apapun, cek, justru dialah biang dari masalah ini. Bagaimana mungkin aku bisa melupakannya? Berapa tahun kalian berkhianat di belakangku hingga menghasilkan anak? Del, aku tak ingin berdebat denganmu, kembalikan yang seharusnya jadi milikku, rumah ambil untukmu, uang dan mobil punyaku. Tegas Haikal. Rumah itu memang hakku, kau gugat kemanapun itu tetap hakku karena peninggalan orang tuaku. Untuk mobil aku berbaik hati memberikan satu mobil untukmu. Aset yang lain punyaku karena kau membelinya hasil dari uang perusahaan keluargaku. Kau datang hanya membawa satu koper pakaian dan sekarang aku berbaik hati memberikan 2 koper pakaian. Bukankah itu sudah adil untukmu? Soal uang jangan kau tanyakan lagi. Tidak aku penjarakan kau sudah bersyukur jadi nikmati hidupmu sekarang, jawab Adele tersenyum sinis. Silahkan keluar. Del, kita bisa perbaiki hubungan ini. Kamu yang meminta aku meninggalkanmu Del. Jika kamu mau aku akan kembali tapi terima Karin jadi madumu kita akan bahagia mengurus anak bersama. Maaf, aku tak berminat dengan barang bekas sepertimu, jangan mimpi bisa memaduku, aku bukan perempuan bodoh yang tak laku. Del, kamu tidak akan bisa memberikan keturunan hanya aku lelaki yang bersedia menerima kekuranganmu. Kamu lupa kalau kamu penyakitan, ujar Haikal menarik satu bibirnya mencemooh Adele. Stop silahkan keluar sebelum aku panggil satpam mengusirmu paksa. Pekik Adele sambil menepis tangan Haikal yang ingin memegangnya. Haikal mengeram kesal dan segera meninggalkan ruangan Adelia. Adelia mengepalkan tangannya geram dengan ucapan Haikal yang mengatakannya tidak bisa memberikan keturunan, penyakitnya sudah sembuh, dia bisa hamil. Kinanti berikan surat pemecatan pada karyawan yang sudah terlibat dengan Haikal, dan hubungi pihak HRD untuk merekrut karyawan baru segera, ucap Adelia memberikan perintah pada Kinanti melalui intercom. Adelia menghela nafas panjang ini baru awal permulaan dia menyiksa Haikal dan akan ada babak selanjutnya. Adelia sengaja tak melaporkan kejahatan Haikal ke polisi karena sangat mudah untuk lelaki itu masuk penjara, bisa saja Karin menikah lagi lalu bahagia dengan keluarga barunya. Adele tak mau itu terjadi. Adele ingin melihat hidup Haikal dan Karin sengsara tanpa uang dan tempat tinggal. Karena setelah mendapatkan sertifikat rumah, dia akan mendepak suami pengkhianat ini dari rumah tersebut dan dia yang akan mengambil alihnya. Kamu salah jika menganggapku lemah mas karena aku sudah ditempa jadi wanita kuat. Akan aku buktikan padamu aku bukan perempuan penyakitan seperti yang kamu bilang, gumam Adelia meremas kertas yang ada di hadapannya. Om, carikan aku pengacara hebat agar perceraianku dan Haikal secepatnya diputuskan dan pastikan Haikal tak mendapatkan 1 sen pun om, ujar Adelia.
Adelia rutin bertemu dengan Damian setiap hari karena Damianlah tempat berkeluh kesahnya saat ini. Damian lelaki yang bisa mengerti dirinya dan membantunya untuk membalas rasa sakit hati ini. Besok akan Om kirim pengacara Om untukmu, jawab Damian. Aku lelah Om, sepertinya harus segera pulang, ucap Adelia. Damian dan Adelia satu apartemen tapi berbeda lantai, saat Adelia memutuskan untuk pindah. Damian segera mengusulkan apartemen yang ada di tempatnya agar mereka bisa pergi bersama dan Damian bisa membantu pekerjaan Adele. Ayo, Om juga sudah lelah seharian mengurus dua perusahaan, sindir Damian terkekeh membuat Adele mengerucutkan bibirnya. Dia tahu kalau omnya ini sedang menyindirnya. Guyuran air yang mengalir dari shower sedikit menyingkirkan beban berat di kepala Adelia. Tak disangka air matanya pun ikut luruh bersama aliran air. Sekuat-kuatnya wanita, pasti akan menangis bila cinta yang dijaga dihancurkan begitu saja. Menjalani mahligai rumah tangga selama beberapa tahun bukanlah waktu yang sebentar, banyak kenangan mansi yang tercipta. Namun sekarang, semua sudah di ujung tanduk, hanya menunggu waktu persidangan. Jika bertahan, Adelia tidak akan mampu karena dia paling anti dengan yang namanya perselingkuhan. Baginya selingkuh itu hal yang paling memuakkan. Karena apa? Orang yang pernah selingkuh bisa jadi selingkuh lagi di kemudian hari. Meski sudah dimaafkan, akan tetap mengulangnya, kecuali burungnya sudah impoten dan tak bisa berfungsi lagi. Adelia mematut diri di depan cermin. Memandangi setiap inci dari wajahnya, baginya dia cantik. Bahkan sangat cantik dengan wajah putih mulus tak berjerawat sedikit pun, bibir tipis dan mata sipit. Jika dengan selingkuhan Haikal tak ada apa-apanya dibandingkan Adelia. Di mana letak kekurangannya? Apa karena dia belum bisa memiliki anak? Tapi Adelia tidak mandul, dia sedang menjalani pengobatan dan kini sudah sembuh. Hanya butuh kesabaran untuk bisa memiliki anak, tapi nyatanya Haikal tak bisa bersabar dan memilih mendua dari Adele. Adelia menghempaskan tubuhnya di atas ranjang empuk kasur apartemennya. Meskipun tak sebesar kasur di rumahnya, tapi Adelia cukup nyaman tinggal di apartemen seorang diri. Adelia memejamkan matanya yang sudah sangat lelah bekerja seharian ini. Pagi ini Adelia sudah bersiap untuk ke kantor. Adelia tengah mengenakan handuk kimono-nya lalu berkutat dengan alat-alat make up. Hari ini riasan di wajahnya sedikit mencolok. Dia mengeluarkan baju dress berwarna hitam pekat untuk menggambarkan apa yang ada yang terjadi pada dirinya saat ini. Memberi pewarna bibir merah dan sedikit menyapu pipinya dengan perona pipi berwarna pink. Kini dia sudah tampil cantik. Jika biasanya dia hanya mempoles wajahnya dengan riasan natural. Beda dengan hari ini, Adelia ingin terlihat seksi di mata siapa saja. Biarkan semua mata memandangnya minat, siapa suruh Haikal meninggalkannya dan lebih memilih J** Lang yang tak jelas itu. Adelia mengambil ponselnya yang sudah berbunyi 2 kali dan segera dia angkat. Halo, jawab Adelia. Selamat pagi Bu, untuk sertifikat rumahnya sudah bisa diambil hari ini Bu, ucap seseorang di seberang sana. Adelia meminta pengalihan namanya untuk sertifikat rumah tersebut karena dia masih istri sah Haikal dan dia yang sudah melunasinya. Baiklah, pagi ini saya akan ke sana, jawab Adelia lalu menutup ponselnya. Setelah mengenakan dressnya Adelia segera keluar dari kamarnya. Dia harus pergi, tapi saat membuka pintu dia sedikit terkejut karena Damian sudah berdiri tegap di depan pintu layaknya seorang bodyguard. Om, kau mengejutkanku. Damian lagi-lagi terkesima melihat penampilan Adelia yang begitu sempurna di matanya.
Andai saja Adelia bukan mantan istri dari keponakannya, sudah dia pastikan akan mengejar Adelia dan menghukum perempuan ini di bawah kendalinya. Tiba-tiba hasrat kekelaki-lakian Damian bangkit. Dia lelaki dewasa yang butuh S*X dan sudah cukup lama dia menduda, mencari sosok perempuan yang benar-benar menginginkannya sebagai suami. Bukan hanya menginginkan uangnya saja. Om, panggil Adelia sedikit kuat membuat Damian tersentak. Ayo berangkat, ajak Damian gugup. Tapi aku harus ke perumahan dulu Om. Aku antar, jawab Damian tak ingin dibantah membuat Adelia mengulung senyumnya. Adelia bisa melihat aura ketertarikan Damian padanya, bahkan Adelia bisa merasakan perhatian Damian. Tapi Adelia tak ingin berbicara masalah itu dulu. Dia masih berstatus istri Haikal, lelaki pecundang yang hanya ingin hartanya. Saat ini Adelia harus fokus untuk membalas rasa sakit hatinya pada Haikal, tapi Adelia juga tak bisa menampik pesona Damian. Lelaki bertubuh tegap dan berkulit kuning langsat ini sangat menarik. Duda tanpa anak ini dengan cepat menarik simpatinya. Peduli setan kalau dia paman Haikal. Jika Damian memiliki hati padanya akan dia ladeni dengan senang hati selain tampan. Kayak Damian bisa membuat Haikal semakin sakit, karena hubungan mereka dan itu yang diinginkan Adelia saat ini. Untuk cinta Adelia tak begitu percaya lagi, karena dia sudah disakiti Haikal. Biarlah waktu yang menjawabnya jika memang jodoh Tuhan akan mempererat hubungan mereka.